Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Dalabja tahun 2022. Perkenalkan nama saya Taufiq Taflinus Gula SPD, nomor peserta PPG 2015 01933 NIP PPG 92234111231. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, sekaligus mahasiswa PPG Dalabja angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Mandehe, Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, di kelas 10. Tema: nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktis penyelenggaraan pemerintah negara. Subtema: nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Berikut uji kinerja saya selama menyaksikan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabar? Sehat. Ya, sudah makan ya, Asti? Sudah, Pak. Iya, baik. Tentu anak-anak kami pada pagi hari ini memulai pembelajaran kita awali dengan Doa. Ya, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ya, dipersilakan ketua kelas. Teman-teman semua, sebelum kita memulaikan aktivitas pembelajaran kita, adalah kita bersatu dalam doa sesuai agama yang terpercaya kita semua. Berdoa. Ya, terima kasih kepada anak kami ketua kelas. Sekarang, ya silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, tiga. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk sama-sama. Ya, terima kasih. Dan sekarang Bapak di depan ini mengabsen didengarkan namanya. Ya, Agus Mintaki, Asilina, Isiani, Inas Bibla, Fidelis Gula, Peter Gula. Ya, semua hadir ya? Iya, terima kasih kehadiran Anda pada pagi hari ini adalah telah hadir, tidak ada halangan, dan seterusnya kita akan mempelajari atau masuk pada pembelajaran PPKN pada pagi hari ini dengan temanya adalah, diperhatikan temanya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Subtema: nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, itulah judul kita pada pagi hari ini yang kita pelajari.
tentu ada tujuan, ya, tujuan pembelajaran yang kita capai pada pagi hari ini, ya. Tujuannya ada 4, ya, supaya anak-anak kami untuk memahami dan mengetahui. Saya minta di depan ini untuk membacakan salah satu anak kami, ya. Saya nggak ujuk, ya, siapa? Saya. Iya, saudara. 1. Peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Peserta didik dapat memprestasikan hasil analisis kerja kelompok tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. Iya, terima kasih. Ya. Ya, baik. Kepada anak-anak kami diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. Di sini, pada tujuan ini berarti anak-anak kami pada pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tentu anak-anak kami tadi sudah tahu apa judulnya. Berarti nilai-nilai Pancasila. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? Ini dia, semua prinsip atau standar yang digunakan atau yang ada dalam pikiran seseorang atau dalam pikiran masyarakat mengenai cara bertindak atau sesuatu yang dianggap baik. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila. Seterusnya, nilai ini adalah sistem yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pada pola sikap, berarti sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Prinsip ini standar atau dalam hal ini nilai bersumber dari Pancasila. Ini semua dan nanti adalah bersumber dari Pancasila. Seterusnya, di situ tentu kita udah tahu, ya, nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Kesatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Bapak di depan ini menjelaskan poin-poin yang kelima ini. Itu adalah ketuhanan yang maha esa. Betul, tentu ada beberapa yang terkandung di dalamnya, yaitu pengakuan adanya Joseph Prima dan seterusnya kebebasan memeluk agama. Berikutnya larangan agresif. Berikutnya menjamin toleransi. Yang terakhir memfasilitas tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara Indonesia dan juga siap untuk menjadi mediator ketika terjadi konflik antara agama. Itulah mengenai sila pertama. Kedua adalah ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah ada beberapa yang terkandung di dalamnya. 1. Hakikat manusia. Kedua, beradab. Ketiga, kemerdekaan. Berikutnya, biar Bapak di depan ini mengatakan kelompok 1 Asilina gula, Agusmitati gula, Isiani gula. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Dinasti gula, Fidelis Aprianto gula, Irman Kristiani gula. Itu kelompok 2. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Ya, kelompok 5 bagaimana? Ya, kita sini.
Ya, sudah. Ya, sudah siap jadi untuk apa? Mendiskusikan? Sudah. Ya, sebelum masuk kita pada ruang diskusi, karena anak-anak kami mendiskusikan dan mempresentasikan. Nah, ini video pembelajaran. Ya, dan silakan nanti dipakai ya, diikat kepala. Ini simbol untuk biar nampak mana kelompok 1, mana kelompok 2 dan seterusnya. Ya, saya minta di depan ini utusan kelompok. Ya, kelompok 1. Ya, silakan diambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Ya, kita kelas ganda. Ya. Oke. Pancasila dalam penyelenggaraan otoritas mendengarkan kata nilai biasanya akan langsung terpikir terhadap angka atau skor yang kita peroleh dari suatu tes atau suatu ujian. Tetapi pada pembahasan kita ini, nilai yang dimaksud bukanlah nilai yang diperoleh dari sebuah tes atau ujian. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value. Value sendiri dapat diartikan sebagai standar perilaku seseorang. Sehingga kalau kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila di sini adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan atau yang ada dalam pikiran seseorang atau dalam pikiran masyarakat mengenai cara bertindak atau sesuatu yang dianggap baik. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Jadi prinsip standar atau dalam hal ini nilai itu bersumber dari Pancasila. Profesor Dr. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau untuk aktivitas, misalnya pakaian, makanan, dan rumah. Nilai yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, misalnya agama atau nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pertama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan terhadap adanya kausa prima atau negara. Nah, yang kelima yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pemutaran video pada media pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentu anak-anak kami dari awal sampai akhir ini Anda sudah memahami dan mendengarkan. Ya, sebelum masuk kita pada ruang diskusi, tentu Bapak di depan ini bertanya, ya, kalau anak-anak kami sudah menganalisis, memahami baik dari penjelasan Bapak di depan ini tadi, dan begitu juga pada video pembelajaran. Ya, utusan setiap kelompok nanti Bapak di depan ini bertanya. Ya, diperhatikan ya. Bagaimana, sudah siap? Ya, ya. Kelompok 1 saya tunjukkan
kelompok 1. Ya. Jelaskan arti dari simbol bintang. Ya, dipersilakan kelompok 1 utusan untuk menjawab di depan kelas. Ya, dipersilakan. Ya, saya ulangi ya. Pertanyaannya, jelaskan arti dari simbol bintang. Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya tadi, jelaskan arti dari simbol bintang. Jawaban kami, pada silang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Simbol Pancasila yang berbentuk bintang juga diartikan sebagai cahaya yang mewakili pangkalan 5 negara pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Paragraf keempat, sifat dari 5 negara pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Paragraf kedua, dan tujuan dari negara kelima pada pembukaan Konstitusi 1945. Paragraf keempat diterai. Itulah arti dari 5 kepala bintang kemas tersebut. Iya, tepuk tangan. Nah, ya, dipersilakan duduk kembali. Nah, bagaimana kelompok 5? Ya. Ya, semangat. Iya. Ini pertanyaan dari 8 kita ini. Diperhatikan kelompok 5. Jelaskan arti simbol balik dan kapas. Dipersilakan untuk menjawab di depan kelas. Itu sah. Nah, inilah ya kelompok 5. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu jelaskan arti dan simbol padi dan kapal. Sila kelima di dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Simbol padi dan kapas menggambarkan bahwa kebutuhan dasar semua orang untuk hidup, yaitu kebutuhan akan makan dan pakaian, kebutuhan makanan serta pakaian rakyat yang tercukupi secara memadai merupakan persyaratan paling penting untuk kemakmuran suatu negara. Oke. Sekarang kita masuk pada ruang diskusi. Ya. Sebelum masuk kita pada ruang diskusi, Bapak di depan ini membagikan LKPD. Di sini nanti untuk memberikan ruang diskusi. Dan sebelum itu, saya minta kepada anak-anak kami untuk mengambil putusan lembar LKPD-nya di depan ini. Dipersilakan. Ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua? Sudah. Ya. Diperhatikan cara untuk mengerjakannya adalah isi di hasil diskusinya. Di situ adalah ada kelompok 1, ya. Kelompok 1 membahas tentang adalah silang pertama. Kelompok 2 membahas untuk adalah kelompok itu silang kedua. Silang tersebut silakan diskusikan dengan kelompok, ya. Dipersilakan Bapak di depan ini memberikan waktu 5 menit. Ya, dipersilakan. Ya. Ada buku pakai juga, silakan buka, lihat di situ, ya. Terus di situ jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama siapa saja, ya. Nama kelompoknya ada di dulu tadi, ya. Ya, bagaimana? Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Masih ruang diskusi, ya. Perhatikan Bapak di depan ini. Ya, maka diperhatikan bagaimana
Perhatikan Bapak di depan ini. Jelas. Ini ada kotak dan ada satu kertas. Nah, ini nanti berguna kertas ini adalah untuk menulis suatu pertanyaan. Sudah ditulis, dimasukkan dalam kotak ini. Setelah itu dilemparkan pada kelompok lain. Dan pertanyaan yang telah Anda terima oleh kelompok silakan didiskusikan dan dijawab. Dan untuk menjawabnya nantinya di depan kelas. Pertama dulu adalah untuk membacakan hasil diskusi. Tadi pertama, kedua baru dijawab jawaban yang telah dilemparkan oleh kelompok. Nah, bagaimana Anda sudah paham? Sudah. Iya. Dan untuk meneruskan dan saya panggil di depan ini untuk saya kelas untuk mengambil. Ya, dipersilakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Di kertas kecil itu silakan tulis pertanyaan sudah, setelah itu lemparkan kepada kelompok lain. Ya, silakan nanti menunggu Bapak ya. Dari saya di depan ini. Tulis pertanyaan. Pertanyaannya tentang materi kita ini ya. Jangan buat pertanyaan yang lain-lain. Ya. Sudah ditulis? Sudah. Tulis masukkan dalam kotak tersebut tadi. Sudah? Sudah dimasukkan? Sudah. Ya, diperhatikan Abang-abang. Saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 melemparkan pada kelompok 2. Ya. Iya. Kelompok 2, silakan lemparkan pertanyaan kepada kelompok 3. Iya. Kelompok 3 juga, silakan lemparkan pertanyaan kepada kelompok 4. Iya. Kelompok 4, silakan lemparkan pertanyaan kepada kelompok 5. Ya. Kelompok 5, silakan lemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, lemparkan. Ya. Oke. Kelompok selesai ya? Selesai. Ya. Sudah? Silakan buka, ambil, lihat, dan diskusikan. Jawab pertanyaan kelompok. Ya, dipersilakan saya memberikan waktu 5 menit. Satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Asilina Gula, yang di samping saya Agus Mitati Gula, yang di sampingnya teman kami Kisian Gula. Baik, yang menjadi penyaji pertama kali ini Agus Mitati Gula. Baik, yang menjadi hasil dari diskusi kami itu mengenai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bintang. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang ada di negara. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan pemeluk kepercayaan yang berbeda-beda kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya akan lanjutkan. Yang keempat, membina
Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sekian. Baik, demikian hasil diskusi kami. Kami persilakan kepada teman kami Agus Sumita Tigula untuk menjawab pertanyaan dari teman kami. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang dilemparkan kepada kami dari kelompok 5. Pertanyaan yang dilemparkan tadi yaitu, jelaskan nilai-nilai Pancasila yang mengandung hubungan hak dan kewajiban. Jawaban kami, nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban, yaitu yang pertama hubungan vertikal, yaitu manusia dengan Tuhan. Yang kedua yaitu hubungan horizontal, manusia dengan manusia. Dan yang ketiga yaitu hubungan alamiah, manusia dengan alam. Baik, sekian hasil penyajian kami. Kami silakan kita dapat hasil Indonesia umum. Ya, yang terakhir sekali. Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 untuk menyaksikan diskusinya. Ya, kelompok lain juga diperhatikan diskusi kelompok 5. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 5. Langsung saja sebelum kami masuk dan kami perkenalkan. Nama saya Nesti Kula dan yang di samping saya itu sudah baru. Baik, langsung saja. Baik, yang kami bahas yaitu kelompok 5 yaitu padi dan kapas. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sekian hasil diskusi kami. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh kelompok 4. Pertanyaannya, di sumber hukum mana saja Pancasila tercantum? Jawabannya, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian dijelaskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dari Undang-Undang 1945 serta hukum positif lainnya. Sekian. Ya, terima kasih. Karena sudah selesai menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kita pada pagi hari ini. Masih semangat? Masih. Peserta? Bisa. Presentasi? Siap. Karena sudah selesai hasil diskusi kita pada pagi hari ini, tentu ada LKPD tadi yang telah dibagikan dan telah anak-anak kami mengisi dan silakan dikembalikan dan dikumpulkan di depan ini. Untuk mengumpulkannya urusan setiap kelompok. Sudah semua dikembalikan LKPD-nya? Sudah. Ya, karena sudah mau berakhir. Ya, sudah selesai mau diskusi dan saya minta kepada anak kami kembali pada posisi semula. Dipersilakan.
Semangat! Masih. Tentu kita sudah selesai ruang diskusi dan apa juga adalah ada penilaian pengetahuan. Ini nanti nilai pengetahuan ini adalah untuk berbentuk pilihan kan, ya. Ini jawab nanti dari hasil yang anak-anak kami amati dari video. Ya, dipersilakan untuk mengambil setiap unsur setiap baris ini 1, 2, 3. Ya. Berapa orang? 6. Ya. Ya. Ya, perhatikan ini berbentuk penilaian pengetahuan adalah berbentuk pengetahuan berbentuk dengan ganda ada 10 soal. Ya, pertama tulis nama, kelas dan mata pelajaran. Terus pilihlah salah satu antara A dan B, C, D dan E yang paling benar. Ya, dipersilakan. Sudah? Sudah. Ya, karena sudah anak-anak kami menjawab tentang penilaian pengetahuan dikumpulkan dengan sesuai dengan baris. Ditaruh nanti di depan ini. Ya, satu orang ada urusan mengumpulkan. Ya, dikumpulkan di depan sumber dejanya untuk silang. Ya, ini adalah dari baris ini silakan koreksi lebar baris ini. Kelompok ini silakan, ya ini silakan koreksi lebar baris ke 1. Baris ini juga silakan koreksi lebar ini. Sudah? Ya sudah. Diperhatikan, ya. Sudah lihat kertas temannya? Sudah. Nah, kalau benar diceklis, kalau salah diberikan tanda Silang. ini diperhatikan ya, biar Bapak di depan ini memberikan kunci jawaban. Sudah? Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 B, nomor 4 B, nomor 5 C, nomor 6 C, nomor 7 D, nomor 8 D, nomor 9 E, nomor 10 E. Ya, sudah? Ya, langsung berikan nilainya gitu. Kalau benar 100, kalau salah berapa salah? Sudah? Sudah? Iya, langsung sudah selesai dikumpulkan sesuai dengan baris. Ya, sudah dikumpulkan diberikan sini. Ya, baris 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, sudah semua rekan ya? Iya. Ya, ada yang dapat 100 juga, ada yang tidak. Ya, ya baik. Berikan kesempatan saya untuk memindahkan nilainya. Ya, Bapak di depan ini telah memindahkan di daftar penilaian dengan nilai Anda, dan tentu pada
pembelajaran kita ini, langsung Bapak mengembalikan kertas lembarnya. Ya, saya minta kepada ketua kelas untuk membagikan. Ya, dipersilakan. Ya, ketua kelas, lihat nama temanmu dan isi bagikan lembar penilaian pengetahuan. Ya. Ya, kasih ya. Sudah? Sudah lihat kertasnya? Sudah. Coba siapa yang dapat nilai 100 tepuk tangan? Semua pintar-pintar semua ya. Benar-benar ada anak-anak kami sudah mengalami 100 semua ya? Iya. Ya, 100. Baik, karena sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentu Bapak di depan ini meminta kepada anak-anak kami menyimpulkan salah satu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Coba siapa? Iya, anak kami silakan di depan ini untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Yang lain juga didengarkan ya? Iya. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Pada materi ini akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai sila keempat Pancasila dalam nilai-nilai penyelenggaraan pemerintah mengandung makna demokrasi, yaitu kedaulatan ada di rakyat serta selalu musyawarah dalam setiap keputusan. Penyelenggaraan pemerintahan mengakui nilai kedaulatan di tangan rakyat dan mereka merupakan wakil rakyat. Demikian. Ya, terima kasih. Kami sekali bisa menentukan materi kita pada pagi hari ini. Ya, tentu pembelajaran kita sudah selesai dan silakan nanti belajar di rumah. Ya. Silakan nanti udah sampai di rumah dan silakan baca kembali materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Bisa? Ya, oke. Dan karena sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu kita Baik teman-teman semua, sudah berakhirnya mata pelajaran terkait kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengakhirinya dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pancasila tidak. Ya.